Di Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat dan Mas Ajeng Ngasira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Dina mau melanjutkan sekolah. Dina memiliki cita-cita untuk mengubah dunia. Dina tak ingin dipikir, Dina mau bersekolah. Tidak bisa. Ini sudah ada istiadat yang ada. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, nak. Tapi memangnya tidak bisa. Sekali saja dari sini tidak melaksanakan. Bapak ini seorang bupati. Tidak mungkin Bapak melanggar adat istiadat yang sudah ada. Bu, Dina mohon. Sudahlah, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kamu akan mengerti kata berdua makan ini pada kamu. Ini adalah perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti kau tidak bisa berinteraksi dengan siapapun. Kau juga akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak ingin dipingit, aku hanya ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kau tidak bisa menghancurkannya. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu menggantikan guru lamamu. Kami juga akan meminjamkan buku agar kau tetap bisa belajar. Aku selamat nih kalian semua. Terima kasih. Aku yakin kau bisa melalui semua ini, Trinil. Ini kau perempuan tangguh. Kami yakin itu. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa sih itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sembuh lagi. Kemanapun aku pergi, aku akan selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan hal itu. Aku hanya ingin bersekolah. Aku dibilang Karina juga masih di sekolah. Apa dengan ibu juga? Saat kita umur 12 tahun sebenarnya, ya kan Karina? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya. Secara fisik, aku mau baik-baik saja, tapi tidak bisa kupungkiri bahwa aku sangat sedih. Kami mengerti aku. Kami pun sangat merindukannya. Tiada lagi dari pribumi yang cerdas dan ceria seperti kamu. Kelas kerasa sangat sedih. Aku juga sangat merindukan kalian. Tapi karena tradisi ini, aku tidak bisa melakukan apapun yang aku mau. Sedih sekali. Aku pun tidak mengerti aku. Dengan tradisi itu, apa salahnya perempuan di sekolah juga berpikir seperti itu? Kalau tidak melanjutkan sekolah, apa yang akan kau lakukan? Ibuku bilang aku hanya akan melakukan seperti apa yang gadis pribumi lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Di sini kamu harus bersabar dan kita akan selalu menemani kamu. Terima kasih telah berusaha. Ini kami bawakan beberapa buku untuk kamu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajarinya dengan buku itu. Terima kasih. Aku sungguh tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak mengapa, Kartini. Kami berjanji, kami akan menemanimu lagi dengan Ali dan Bakti. Kami akan menemanimu di masa-masa sedih. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati, ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Karina, ini Martin. Kalian sedang apa di sini? Trinil, ayo kita pergi. Ayo kita berkeliling Jepara. Kau tahu kan aku sedang dipingit? Aku tidak bisa keluar tanpa pengawalan. Lagi pula, kalian mungkin juga akan bisa berbicara kepada masyarakat. Makanya juga saya berkawan. Ayo kita pergi. Ayo pergi, kami akan mengawal bertiga. Lepas. Ada apa Kak Tini? Ya kita temui wanita-wanita di sana.
saya tahu, tentu saja. Beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian baju tanpa pengawalan? Apa kalian tidak dipingin? Apa saya boleh bertanya? Tentu saja boleh. Kalau memang dipingin, mengapa kalian harus lakukan oleh seluruh pribumi? Tentu saja itu adalah tradisi dari nenek moyang kita terlebih dahulu. Begitulah dengan begini kita juga bisa menjaga dari laki-laki yang akan membunuh kita. Lalu apakah ibu bersekolah? Kami hanyalah rakyat biasa sejak kecil. Kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanyalah kaum Belanda dan pribumi. Selain itu, tidak ada yang dapat bersekolah selain laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak bersekolah, karena suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang harus dilakukan oleh wanita. Tidak. Rosa? Dengan siapa kamu kesini? Atau dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak, aku di sini bersama kedua orang tua. Mereka? Kalau begitu aku ingin bertemu dengan Tuan dan Nyonya Amelia yang sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan mereka. Sebentar, ini. Aku ingin membicarakan sesuatu dengan Mas. Aku harus pergi ke rumah. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan aku ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Stella, Ali, dan Fanko? Mereka juga akan pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin melanjutkan juga pendidikan di Belanda. Kami ingin pun menggapai cita-citamu. Kami ingin pun melanjutkan sekolahmu. Tetapi kami sadar bahwa kau tidak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana ketika berpisah dengan kalian. Kita bisa berbalas surat. Yakinlah bahwa aku dan yang lainnya akan menceritakanmu tentang keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda. Bu, bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Ibu, untuk apa kau lanjutkan sekolah tinggi-tinggi? Ibu dan Bapak tahu. Keinginanmu dari kecil untuk melanjutkan sekolah tinggi-tinggi, ditambah beasiswa yang akhirnya Bapak dan Ibu tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Namun Trinil, kau sudah dewasa. Bagaimana maksudnya? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bu, bukankah Ibu tahu menikah itu bukan hal yang diinginkan Trinil? Trinil ingin membuat kaum pribumi itu untuk mengenyam pendidikan. Trinil ingin mencapai cita-cita Trinil, Bu. Trinil, kau adalah wanita. Umurmu bahkan sudah memasuki 24 tahun. Di Jepara tidak ada wanita yang umur 24 tahun tidak menikah, Trinil. Trinil sudah lelah, Bu. Trinil tidak ingin dipingit lagi. Tentu, jika kau menikah kau akan berhenti di sini. Karena sesungguhnya pernikahan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin memilihmu, Trinil. Siapa lelaki tersebut, Bu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Ia memang sudah menikah 3 kali, tetapi ibu yakin ia adalah lelaki yang baik untukmu, Trinil. Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Kedua orang tuanya, Kartini, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpi. Tentunya keluarga Aryo Adipati Sastroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya untuk kesini untuk bertemu dengan Trinil kecil. Kami serahkan kepada Kartini untuk mengambil keputusannya sendiri. Kami memberikan ia kesempatan untuk mengambil keputusannya. Bu, bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Mas Adipati? Baiklah. Kamu ingin ngomong apa, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Mas Adipati. Ya, silakan. Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi pribumi, khususnya bagi perempuan. Ya setidaknya mereka tidak lagi dalam keterbelakangan. Saya ingin mereka mengenyam pendidikan. Bagaimana dengan pendapat Mas Adipati tentang pendapat saya? Wah, sungguh itu hal yang sangat mulia. Sungguh saya sudah berpikiran seperti itu. Namun saja ada beberapa hal dan kemungkinan
untuk saya tidak melakukan hal tersebut. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Saya mendukung apapun keputusan yang telah kamu buat. Terima kasih. Ya, Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia kelak berkat perjuangannya. Masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas di seluruh rakyat pribumi. Dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.